Kenalin, nama aku Aurora, salam kenal semuanya. Aku sekarang tinggal di New Zealand, atau bahasa Indonesianya sih Selandia Baru. Mungkin kalian ngeliat video yang sebelumnya tentang gimana ceritanya COVID-19 di New Zealand, karena aku dapat banyak banget pertanyaan masalah itu. Nah, hari ini aku mau ngelanjutin part 2 tentang COVID-19 di New Zealand. Sebenarnya aku tuh udah bikin videonya, cuman waktu aku ngedit dan aku lihat lagi, karena waktu itu aku ngambil videonya pada saat lockdown, jadi tuh masih panas-panasnya. Jadi waktu aku ngeliat kayaknya kok kurang oke lah. Jadi aku memutuskan untuk bikin video lagi supaya lebih runtut, lebih jelas, lebih tenang. Oke, aku juga mau ngasih update karena mungkin yang kemarin aku masih di lockdown udah kayak berapa bulan yang lalu ya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, jadi udah 4 bulan yang lalu, jadi udah nggak update sama sekali. Aku baru pulang kerja sebenarnya, udah selesai. Besok ada besok aku bakalan, maksud aku besok aku day off, hari libur, nggak kerja, day off. Jadi aku udah di rumah, udah pakai piyama. Terus aku lagi ngedit, kayaknya kurang oke deh. Jadi akhirnya aku mau bikin, kayaknya aku mau bikin lagi. Terus aku males ganti baju, jadi aku pakai piyama. Semoga kalian nggak apa-apa. Cuman aku mikir yaudah deh aku pakai bandana aja supaya kelihatan niat. Tapi kok kayak sebenarnya kayak itu loh, kayak yang mau mandi, yang bandana yang kayak mau mandi. Tapi bandana yang mau mandi kan nggak mungkin ada bling-blingnya kan ya. Ya udah. Iya. Anyway, oke. Lanjut tentang update. Jadi pada hari ini pertanggal 21 Juli 2020, active case atau kasus total dari negara Selandia Baru atau negara New Zealand ini, aku kurang tahu ya, kalian biasanya tuh lebih familiar dengan kata negara New Zealand atau negara Selandia Baru. Tolong di komen di bawah ya, kasih tahu aku supaya aku lebih enak gitu ceritanya, kok kalian lebih familiar sama nama yang mana kayak gitu. Oke. Jadi pertanggal 21 Juli 2020 kasus aktifnya itu sebanyak 1555 ya, kasus. Dan pada hari ini itu ada 1 kasus baru. Oke, kalian pasti mikir, oh berarti New Zealand itu nggak semuanya bebas dari COVID. Oke, kayaknya supaya runtut, aku mau ceritain dulu. Kayak gimana sih, karena aku pengen nerusin dari video yang lama, dari part 1 tentang lockdown di New Zealand sendiri. Aku banyak banget DM sama pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalian masih bingung apa bedanya New Zealand sama Australia, atau yang masih banyak yang mengira bahwa Australia sama New Zealand itu adalah negara yang sama, atau malah New Zealand itu ada di dalamnya Australia. Enggak, jadi mungkin sama kayak Indonesia sama Malaysia di mata orang kaos Kasia ya. Mereka mikir juga Malaysia sama Indonesia tuh sama aja gitu. Tapi enggak, sama seperti Indonesia sama Malaysia, Australia sama New Zealand ini adalah 2 negara yang berbeda. Memang sangat deketan, sama kayak Indonesia sama Malaysia. Sistem ya seperti 2 negara lah. Tapi sama-sama negara kesemakmuran dari Inggris ya, Commonwealth dari Inggris. Jadi untuk kalian yang punya sanak saudara atau punya teman-teman yang di Australia, di bagian negara manapun, aku compare-nya sama Sydney ya, karena aku punya kakak perempuan yang tinggal di sana. Lockdown kita itu bisa dibilang beda, kayak gitu. Setahu aku di Australia itu kalian masih bisa datang untuk potong rambut, dan mall sama tempat makan itu masih buka. Nah, kalau di New Zealand itu beda. Oke, kayak kemarin yang aku udah jelasin di part 1, jadi New Zealand tuh ada 4 level yang berbeda, dan lockdown itu ada di level yang keempat. Jadi kita pakai sistem level ya, mungkin kalau di Indonesia pakai namanya PSBB atau zona merah. Aku sendiri jujur kurang terlalu paham atau familiar, cuman aku akan menjelaskan apa yang aku tahu, yang aku lewati di New Zealand. Aku harap kalian nggak apa-apa ya. Ini adalah satu
itu aku pengen nyobain sih, kayak bikin vlog atau jelasin yang kayak gini yang lebih santai, lebih casual. Jadi semoga kalian gak apa-apa. Oke. Jadi di level 4 tuh aku ada buka di laptop sih, sorry ya. Ini kayaknya lightnya jadi kayak terang di sebelah situ, pipi aku langsung bersinar. Oke. Jadi di level 4 itu kita itu harus stay sama orang-orang yang di dalam bubble atau bahasa Indonesia adalah gelembung kita. Nah, orang yang kita pilih sebagai yang bubble atau gelembung kita, dia aku ngomongnya bubble aja ya, gelembung kayak aneh banget. Oke. Itu adalah orang-orang yang tinggal sama kalian. Jadi kalau misalnya nih, kalian waktu lockdown itu kalian tinggalnya di luar kota, jauh dari keluarga, dan kalian ngekos. Jadi teman-teman atau bubble kalian itu adalah teman-teman anak kos kalian. Entah itu termasuk sama mbak kosnya, sama yang punya kos, yaitu adalah bubble kalian. Jadi orang yang bisa deket-deket sama kalian, yang ngobrol sama kalian, yang bisa olahraga bareng sama kalian, itu adalah orang yang satu bubble sama kalian. Nah, kalau misalnya kan oke lah, kita nggak boleh ini kan, nggak boleh pergi keluar dari kota. Nah, misalnya nih, kalau misalnya di sini kan itu biasa banget ya, kamu umur 18, umur 19, itu kamu udah keluar dari rumah, kamu udah ngekos sendiri, walaupun keluarga kamu itu masih ada di dalam satu kota. Nah, meskipun keluarga kamu ada di satu kota, kalau kamu memilih kamu akan selama lockdown 4 minggu, itu kamu memilih untuk tinggalnya bersama dengan teman-teman kos kamu, atau kamu tetap bukan memilih tempat tinggal sama teman-teman kos ya, tapi kamu tetap memilih untuk tinggal di kosan kamu, berarti pada saat 4 minggu itu kamu sebenarnya nggak bisa datang ke rumahnya orang tua kamu atau olahraga bareng. Kalau misalnya kamu olahraga bareng, kamu harus jauh-jauhan minimal 2 meter. Jadi orang yang kamu pilih sebagai bubble kamu itu adalah orang-orang yang bisa deket tanpa kamu harus social distancing. Kayak misalnya kamu mau berangkat jogging atau berangkat pergi grocery shopping atau belanja bulanan, itu kamu cuma bisa sama mereka yang deket-deket. Tapi kalau kamu waktu lagi ke supermarket, kamu ketemu orang, kamu harus 2 meter jauhnya sama orang itu. Jadi bukan 1 meter ya, waktu lockdown itu masih 2 meter, kayak gitu. Oke. Dan kamu itu cuman diperbolehkan untuk pergi ke deket-deket kamu. Jadi sama seperti PSBB dan zona merah, kamu itu nggak boleh keluar kota. Ini yang aku paham ya, yang aku paham aja. Mungkin aku salah, aku mohon maaf kalau misalnya ada salah tentang apa yang kayak nama sebutan yang di Indonesia, karena jujur aku kurang familiar dengan itu ya. Jadi kita sendiri itu nggak boleh keluar jauh-jauh dari tempatnya kita. Kayak misalnya kan kalau apa ya, di Malang gitu, kalau kamu misalnya warga Blimbing ya, kamu ya olahraga sama pergi ke supermarket yang ada di Blimbing. Nah, kecuali kalau kamu itu supermarket besarnya itu yang menyediakan bahan-bahan pokok kamu itu tuh nggak ada di area kamu masih boleh pergi ke area yang paling dekat, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada yang nanya, ada yang jagain nggak kayak polisi atau tentara? Iya, ada beberapa di daerah, kadang-kadang mereka tuh ada polisi, terus yang nyetopin kamu kemana gitu. Apalagi kalau yang deket-deket mau keluar kota ya. Jadi kalau misalnya kamu rumahnya deket-deket hampir luar kota, misalnya rumahnya di Blimbing gitu, kan itu kan udah hampir-hampir ke arah Singosari, terus atau lebih mana ya, ya ke arah Singosari, Lawang gitu kan, itu lebih banyak sih. Tapi kalau misalnya di dalam kotanya sendiri, kayak misalnya kamu di VPT atau mana gitu, itu kurang atau Ijen lah, itu nggak ada patroli, tapi kamu nggak bakalan terlalu banyak di stop sih, kayak gitu. Dan kamu ya kalau misalnya mau olahraga ya kamu ke taman yang dekat ke sana, jalan olahraga kayak gitu kan. Kalau misalnya kamu di rumah kan pasti bosen ya, pasti kamu pengen menghirup udara segar lah, kayak gitu. Oke. Sama semua gatherings itu sama public
venues tuh ditutup. Nah, ini nih salah satu bedanya. Jadi aku dengar kalau misalnya di Australia itu beberapa mall tuh masih boleh buka atau yang supermarket gitu. Nah, kalau di sini tuh emang benar-benar tutup. Jadi level 4 itu semua mall tutup, semua tempat makan tutup, semuanya ya tutup. Jadi mungkin kalau kalian follow aku di Instagram, dan waktu semasa lockdown itu tiap hari bisa 2 kali, 3 kali aku tuh upload foto makanan. Soalnya memang kerjaannya kalau nggak masak, intinya kalau kamu nggak masak nggak makan kayak gitu. Karena restoran pun tutup, jadi yang buka tuh memang supermarket. Nah, buat yang nggak bisa masak kayak temen aku, ya dia makannya ya mie atau akhirnya belajar masak karena ya waktunya lebih banyak lah ya untuk bisa belajar masak. Sebenarnya plus point tuh kamu bisa nambah skill baru buat hidup kamu, ya kan? Buat diri kamu, ya kan? Terus sebenarnya di lockdown itu apa aja yang buka? Kok menderita banget? Iya emang, cuman efek sampingnya adalah kita sudah kembali normal. Jadi kita sudah nggak ada yang new normal. Oke, aku jelasin dulu. Jadi yang buka itu cuman supermarket, terus apotek, klinik, dan petrol station, SPBU, dan lifeline utilities. Aku ngeliat ada beberapa apotek yang ada di dalam mall itu mereka memutuskan untuk tutup. Cuman ada beberapa apotek yang memang diperbolehkan untuk tutup kayak gitu. Jadi kalau kamu mau potong rambut ya nggak bisa. Jadi banyak banget yang akhirnya potong rambut sama keluarganya, sama istrinya, sama pasangannya, dan akhirnya No God! No God, please! Atau malah jadinya bagus, ya kan? Kita nggak tahu. Sekolah sudah pasti tutup ya, semuanya. Pada saat itu juga libur sekolah, jadi libur sekolahnya dipanjangin dan kamu belajarnya waktu masuk itu bentar aja, mereka belajar online. Oke. Kan mungkin kamu banyak yang tanya, dan ini apa yang kejadian sama aku juga ya. Jadi waktu lockdown itu aku tuh kompornya rusak. Jadi kompor aku rusak dan supermarket nggak jual kompor. Yang jual itu kayak tempat lain kayak gitu. Nah, aku udah panik kan. Akhirnya aku tuh tetap coba cari online kayak gitu. Ternyata kalau misalnya itu adalah kebutuhan pokok atau kita sebutnya adalah esensial, itu kamu masih bisa order online dan dikirim pada saat itu, karena itu termasuk esensial. Gimana untuk online shop yang lainnya? Sebenarnya kamu pasti adalah beberapa yang suka hobinya shopping gitu kan. Nah, beberapa online shop itu mereka buka, terima order kamu bayar kayak seperti biasa, tapi nggak akan dikirim sampai kita ke level 3. Jadi kamu harus nunggu. Nah, waktu itu aku pertamanya nggak tahu. Aku kira kurir, karena beberapa kurir tuh waktu aku lihat berita itu mereka bilangnya masih buka. Nah, aku waktu itu pacar aku itu ulang tahun waktu lockdown. Nah, aku beliin dia buku yang dia suka lewat online, dan aku berharapnya itu datang pas ulang tahunnya dia. Ternyata aku nggak tahu itu nggak akan dikirim sampai level 3. Jadi dia nggak dapet hadiah pada saat itu. Ya sudahlah ya, nasib berkata lain. Ini kan sebuah pandemi, kita kan nggak menyangka-nyangka. Jadi aku cuma bilang, kamu sabar ya, maaf. Nanti setelah lockdown kita akan merayakan ulang tahun kamu, kayak gitu. Ya, jadi itu tentang belanja online. Tetap nggak ada. Maksud aku ada beberapa yang buka dan ada juga yang tutup. Oke, untuk supermarket. Nah, supermarket di sini itu nanti aku sisipin di paling belakang dari video ini. Aku sempat bikin footage waktu lockdown aku berangkat pergi belanja, atau aku bikin video lain ya, nggak tahu, tergantung durasi. Jadi gimana kalian bisa ngelihat jalan semuanya sampai pada saat aku ke supermarket. Nah, di sini itu mungkin sama kayak di Indonesia, kita bisa belanja online, kita
namanya click and collect. Jadi kamu belanja udah bayar, kamu tinggal pilih tempat sama tanggal kamu mau ngambil tanggal itu tuh kapan. Nah, gara-gara lockdown biasanya kamu tuh bisa ngambil groceries kamu H-1. Ini harus nunggu H-7. Jadi akhirnya setelah kita pikir-pikir, kadang-kadang udahlah kita pergi aja gitu. Kadang-kadang kalau misalnya belanja online kan daripada ngeliat satu-satu kan kita kelupaan harus ngetik kan. Nah itu kadang-kadang kelupaan lah kayak gitu. Akhirnya nunggu lagi 7 hari kan gak lucu. Nah akhirnya kita tetap harus belanja. Lumayan lah kita keluar dapet udara seger kayak gitu. Hal yang kedua adalah kamu bisa groceries kamu atau belanjaan kamu tuh kirim. Beruntunglah kalian yang ada di Indonesia karena banyaknya Gojek, Grab dan lain-lain yang bisa ngebantu kamu. Di sini itu ya cuman supermarketnya aja yang ngirim, dan itu biayanya naik dan masih menunggu lama juga. Jadi ya lumayan sedih kayak gitu. Rekreasi yang paling menyenangkan ya memang belanja bulanan ini, makanan ini. Tapi pengalaman waktu itu belanja di dalam itu orang-orang tuh memang takut-takut, tapi ada beberapa itu yang karena sangat fokus sama belanjaannya itu ya akhirnya dempet-dempet. Maksudnya bukan dempet-dempet ya, nggak sengaja lah deket gitu, tapi nggak dempet kayak gitu. Oke. Terus mungkin aku dapat pertanyaan apa lagi ya, gimana kalau misalnya kalian sakit. Nah kalau misalnya sakit ini, nah ini ada ceritanya nih, kalian itu nggak bisa ketemu dokternya. Kalau misalnya kalian cuma sakit-sakit biasa ya. Nanti kalau misalnya kalian sakitnya yang gejala-gejala COVID ya beda cerita. Kalian harus telepon ke helpline COVID-nya sendiri. Aduh sorry ya. Aku mainan ini malah kameranya goyang. Oke, nggak mainan lagi. Jadi kalau misalnya kamu kakimu cantengan kayak gitu. Iya. Kenapa kaki cantengan ya? Ya itulah pokoknya hal yang nggak urgent banget kayak gitu. Tapi kamu butuh ketemu dokter, telepon dulu atau email, bikin perjanjian sama resepsionis. Jadi kamu dikasih nomor telepon dokternya, nanti dokternya bakalan kamu jadi janjian jam berapa, hari apa, jam berapa. Nanti dokternya telepon kamu jam segitu. Setelah kamu dokternya konsultasi, ngobrol via telepon, itu akhirnya kamu habis itu kirim foto. Kalau misalnya kamu disuruh kirim foto, mau ke WhatsApp dokternya atau ke emailnya. Nah setelah nanti beberapa waktu, jadi beberapa menit, beberapa jam gitu, dokternya udah assess, kamu bakal dapat telepon lagi. Nah setelah dapat telepon lagi, kamu nanti misalnya dibutuhkan obatnya akan di fax ke apotek terdekat kamu. Nah itu ada biayanya lagi. Nah baru nanti kamu ambil di apotek terdekat kayak gitu. Jadi tetap bisa ke dokter, cuman nggak bisa ketemu langsung. Kamu harus kirim foto dan teleponan sama dokternya. Teleponan sama dokter. Jadi itu tadi penjelasannya lockdown. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lagi tentang lockdown, kalian boleh komen di bawah atau follow Instagram aku. Lalu kalian bisa DM apa pertanyaannya. Nanti mudah-mudahan kalau banyak yang tanya, aku bisa compile jadi satu video juga. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.